Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahab Lana dari kelas HKI 1A. Di sini saya akan membacakan sedikit menjelaskan dari beberapa materi yang telah dosen berikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sejarah hadis. Prakodifikasi hadis pada periode Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Periode ini disebut dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda ataupun aqwal, af'al dan takrir. Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam. Lalu yang kedua, perkembangan hadis pada masa sahabat atau masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut dengan masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau hanya meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis ataupun As-Sunnah yang harus dipegang dalam seluruh aspek kehidupan umat. Lalu yang ketiga, yaitu pengembangan pada masa tabi'in. Periode ini disebut dengan masa perkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Hijriah Islam meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Selanjutnya yaitu masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Pada masa pengumpulan ini, para ahli memang memandang bahwa upaya Umar bin Abdul Aziz merupakan langkah awal dari pengumpulan hadis. Mereka mengatakan pembukuan ini terjadi pada penghujung tahun ke-100 pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz di atas pemerintahannya. Adapun upaya pembukuan hadis yang sebenarnya dan menyeluruh dilakukan oleh Imam Syihan Az-Zuhri yang menyambut seruan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tulus yang didasari karena kecintaan kepada hadis Rasulullah SAW dan keinginannya untuk melakukan pengumpulan. Pembukuan hadis pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Upaya pembukuan ini dilakukan oleh orang-orang setelah Az-Zuhri dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian besar diantaranya mengumpulkan hadis Nabi yang bercampur dengan perkataan sahabat dan fatwa para tabi'in. Kemudian para ulama hadis menyusunnya secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan bab. Sistem penyusunan dipakai adalah tasnid, yakni menyusun hadis berdasarkan nama-nama sahabat perawi. Sedang dalam menertibkan nama-nama sahabat, ada yang menurut tertib kabilah, ada yang menurut masa memeluk Islam, ada pula yang tidak memperhatikan tertib ini. Sistem tasnid atau musnad ini melemahkannya adalah sulit dalam mencari atau mengetahui hukum-hukum syara', sebab hadis-hadis yang dikumpulkan dalam satu tempat, tidak semaudu yaitu ataupun satu tema. Lalu di kodifikasi hadis. Proses ini sebagian besar tergantung pada kekuatan daya hafalan dari para sahabat serta memarginalkan peran budaya tulis-menulis. Merekam segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, sifat, serta tindakan pernyataan beliau. Dalam perjalanan kodifikasi hadis menjadi sangat kompleks dan rumit karena perbedaan jarak waktu antara sumber hadis dan era kodifikasi resmi yang berabad. Bahkan saat peristiwa pergulatan tarik ulur kebenaran absolut oleh sekte-sekte kalam telah mengafirmasi pendapat mereka dengan menyebarkan propaganda
palsu yang ditambahi dengan beberapa hadis yang tidak berdasarkan dialamatkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada abad kedua Hijriah, kajian hadis memasuki puncak kepopulerannya yang dikomandoi oleh Khalifah Umar Abdul. Beliau adalah penggagas proses kodifikasi hadis, sehingga pada waktu itu hadis merupakan satu kajian yang begitu menarik. Perkembangan tersebut terjadi kendala. Perkembangan ini terjadi kendala mulai tahun 656 Hijriah hingga tahun 911 Hijriah. Dikarenakan pada waktu itu umat Islam mengalami kemajuan pada waktu itu, yang pada akhirnya hadis pada tahun 656 Hijriah pada sampai 911 Hijriah terjadi perkembangan lagi serta mulai menertibkan beberapa kitab-kitab hadis, kemudian menyaring dan menyusunnya memasuki era kontemporer. Yakni hadis nilai begitu sangat diminati dari golongan santri sehingga kalangan akademisi. Bahkan ketika memasuki era globalisasi, hadis sudah mulai dimasukkan di dalamnya untuk memudahkan para pengulas hadis dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kontemporer. Yang ketiga yaitu masa pentasihan penyusunan kaidah-kaidahnya. Di masa pentasihan yaitu pada abad ketiga Hijriah, pembukuan hadis semakin detail, mulai dari pentasihan atau yang disebut penelusuran ke sahihan hadis dan penyusunan kaidah. Di antara hasil pembukaan hadis tersebut adalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal atau yang kita kenal dengan Imam Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Lalu yang kedua yaitu penyusunan kaidah-kaidahnya. Para ulama pada mulanya menerima hadis dari para rawi, lalu menulis ke dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat menerima dan tidak memperhatikan sahih-sahihnya. Namun setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindik untuk mengacaukan hadis, maka para ulama pun melakukan hal-hal seperti membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa dan lain-lain. Lalu memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang dhaif, yakni dengan mentashihkan hadis. Selanjutnya yaitu pengertian dari ilmu mustalah hadis dan kegunaannya. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima ataupun ditolak, Yang manfaatnya sendiri itu dapat membedakan mana yang hadis sahih dan hadis dhaif. Lalu materi selanjutnya yaitu definisi hadis, sunnah, khobar dan asar. Dari pengertiannya sendiri, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir dan sifat-sifatnya. Sunnah adalah segala sesuatu yang ada pada diri Nabi, baik berupa sabda, perbuatan, sifat, fisik, baik masa sebelum Nabi ataupun sesudahnya. Khobar adalah warta ataupun berita yang disampaikan oleh orang lain. Dan asar adalah bekas sesuatu ataupun sisa sesuatu. Struktur pembentukan hadis. Yang pertama, sanad adalah rentetan orang yang menghubungkan dari satu perawi hadis hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Matan adalah akhir dan sanad dan inti dari hadis karena mengandung segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir adalah rawi. Rawi ini adalah seorang yang menghimpun hadis Nabi
ke dalam suatu hadis, yaitu suatu kitab hadis setelah diambil hadis dari guru. Urgensi hadis dalam studi Islam. Yang pertama yaitu hadis menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal ataupun umum. Lalu yang ketiga, hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. Lalu yang keempat terakhir, hadis ini menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian dari hadis riwayah dan hadis diroyah serta manfaatnya. Hadis diroyah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan ataupun periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis diroyah ini adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi ataupun sanad dan suatu yang diriwayatkan matan dari sisi diterima makbul dan tidak, keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya ataupun mardud. Manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, manfaat ilmu hadis riwayah, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Lalu yang kedua, ilmu hadis ini merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Lalu itu manfaat ilmu hadis dirayah, yaitu kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Dengan mempelajari ilmu ini kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu, makbul ataupun dapat diterima, mardud yang ataupun ditolak, ma'mul bih ataupun dapat diamalkan, dan ghairu ma'mul bih yang artinya tidak dapat diamalkan. Lalu materi keenam adalah dalil dari hujjah hadis. Ya, dalil ini berbunyi wa Allah wa atiur rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Lalu fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-taqrir. Fungsi ini sendiri dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau menegaskan kembali, maksudnya menegaskan kembali hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, bayan at-taqyid adalah ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Lalu yang ketiga, bayan at-tafsil. Fungsi hadis dalam hal ini menjelaskan ayat Al-Quran yang mujmal seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, bayan at-takhsis. Fungsi ini yaitu kekhususan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang kelima, yang terakhir, bayan at-tashri'. Dalam hal ini fungsi hadis itu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Lalu selanjutnya yaitu syarat-syarat tahammul hadis. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ketahanan ingatan informator yang bisa disebut labitur rawi. Yang kedua, integrasi keagamaan atau adalah yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas yang biasa disebut thiqatur rawi. Lalu yang ketiga, mengetahui maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja atau bil ma'na. Lalu yang keempat, sifat adil ketika dibicarakan dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, maka yang dimaksud adalah
suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya pada melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang bisa saya jelaskan sedikit. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang mendengarkan, khususnya bagi diri saya pribadi yang menyampaikan. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah ataupun hilaf, mohonlah dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.